Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tuan muda, kami menghadap, tampak Kim Kau sedang menghormat Chen Wen dan melaporkan kedatangannya. Ya, laporkan tentang situs kuno tersebut, Tuan muda. Ketika kami ke situs tersebut, sudah terdapat banyak kekuatan-kekuatan tinggi yang hadir di sana, dan di sana juga terjadi pertempuran setiap hari, karena mereka berencana situs tersebut akan dikuasai oleh salah satu pihak. Jadi saat ini terjadi pertempuran tingkat tinggi, dan kami tidak berani ikut campur dalam pertempuran tersebut. Mendengar laporan Kim Kau yang saat ini telah memilih kekuatan setara keabadian surgawi tahap kelima, membuat Chen Wen terkejut. Kim Kau, di ranah apakah para kultivator kuat itu yang saat ini sedang bertempur? Tuan muda, para kultivator yang bertempur memiliki kekuatan rata-rata keabadian surgawi tahap ke-6 dan ke-7, sedangkan tiga penguasa terkuat, yaitu Zhu Yang, Yung Wei dan Du Cheng tidak maju ke dalam ancah pertempuran. Sepertinya mereka menunggu Tuan Muda. Bila Tuan Muda ikut campur, sepertinya mereka akan turun tangan, karena dari beberapa percakapan dan kabar yang kami dengar seperti itu. Chen Wen sebentar tertegun, lalu bergumam sambil menatap langit-langit istananya. Sepertinya mereka tidak berani tampil karena takut aku memiliki kekuatan jauh di atas mereka, jadi mereka bermaksud mengeroyokku bila aku memang benar-benar memiliki kekuatan di atas mereka. Ketika para bawahannya mendengar gumaman Chen Wen, para bawahan Chen Wen yang duduk di aula pertemuan, dengan ras manusia dan ras hewan iblis menganggukkan kepala mereka. Tuan muda, tafsiran Anda kami rasa benar, karena kalau sampai Tuan Muda ikut berpartisipasi dalam memperebutkan situs kuno, maka mereka berencana mengeroyok Tuan Muda. Bagaimana kalau kami saja yang turun tangan menghabisi para bawahan tiga penguasa itu? Chen Wen terdiam beberapa saat untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan dan juga untung ruginya. Paling-paling, situs kuno itu hanya mengandung beberapa harta yang dapat membantu seorang praktisi ranah keabadian surgawi tahap ke-6 ke bawah. Sepertinya situs kuno itu tidak sepadan dengan resikonya. Kita jangan terjebak oleh para penguasa kuat itu, apalagi waktu masuk ke dalam situs kuno itu menurut tafsiran hanya 1 bulan saja. Kita tunggu saja apa yang akan mereka perbuat, biarkan tiga pihak penguasa yang bertarung. Mungkin bila waktunya tinggal 1 minggu lagi, ketiga penguasa kuat itu akan saling bentrok, di sana kita baru bisa mengambil keuntungan. Semua petingginya menganggukkan kepalanya dan memuji Chen Wen yang memikirkan semuanya. Bagus, Tuan Muda sungguh hebat dalam strategi, kami akan mengikuti saran Tuan Muda. Baiklah, sekarang waktunya kita berkultivasi, karena besok adalah hari di mana bebatuan luar angkasa akan bersinar dan mengirimkan energi spiritualnya ke alam ini. Sebenarnya, situs kuno yang sedang menjadi rebutan para penguasa kuat itu belum pernah dijelajahi oleh siapapun. Situs kuno ini baru beberapa bulan ini ditemukan, itu juga dikarenakan terjadinya fluktuasi energi di sekitar situs kuno karena dampak dari akan munculnya situs kuno ini, sehingga membuat dampak yang lumayan menghebohkan. Dengan dampak tersebut, banyak praktisi kultivator yang merasakan fluktuasi itu. Lalu mereka berpikir kalau itu adalah sebuah kelahiran senjata tingkat ilahi. Tapi setelah diselidiki secara beramai-ramai, akhirnya diketahui kalau itu adalah fluktuasi dari sebuah situs kuno yang dipercaya milik seorang kultivator ranah keabadian surgawi tahap akhir yang tewas dikeroyok oleh para kultivator yang membenci sifat arogan dari kultivator terkuat L tersebut. Karena situs ini memiliki seorang kultivator terkuat yang pernah ada di alam semesta terkuat, sehingga memancing keserakahan para kultivator untuk memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator yang tewas itu. Tapi situs kuno ini juga mengandung hal-hal yang sangat berbahaya, karena dulunya kultivator yang meninggalkan situs ini juga adalah seorang kultivator yang kejam terhadap siapapun termasuk terhadap dirinya. Sehingga resiko untuk memasuki situs ini sangat amat tinggi,
Apalagi yang bisa masuk hanyalah seorang praktisi ranah keabadian sejati, sedangkan untuk ranah keabadian surgawi tahap 8 yang masuk saja belum tentu dapat selamat, apalagi ranah keabadian sejati. Biarpun resikonya sangat tinggi, tapi godaan akan harta karun tiada taraf yang terkandung di dalam situs, tidak ada satupun kultivator yang rela melepaskannya. Chen Wen dan semua bawahannya akhirnya melupakan situs kuno untuk sementara. Saat ini mereka fokus berkultivasi menyerap energi spiritual yang akan dikirimkan oleh bebatuan ruang angkasa ke alam ini. Cahaya yang penuh energi spiritual positif dan negatif akan mematikan bila didekati kalau dari luar alam yin yang. Tapi akan sangat menguntungkan kalau berada di alam yin yang, karena energinya tidak akan melukai para penghuninya, seolah-olah di langit alam yin yang ini terdapat penyaring energinya, sehingga membuat energi yang masuk ke alam yin yang menjadi sebuah energi yang sangat bermanfaat. Setelah berkultivasi sampai waktu terbukanya situs kuno menurut prediksi tinggal 1 minggu lagi, Chen Wen segera memanggil para bawahannya yang akan memasuki situs tersebut. Dan juga membawa para bawahannya yang memiliki ranah setara keabadian surgawi tahap keempat dan kelima sebanyak 50 orang, semuanya dimasukkan ke dalam dunia cincin. Karena Chen Wen akan segera menggunakan teleportasinya menuju tempat yang telah diletalkan token oleh Kim Kao. Apakah kalian sudah siap? Kami siap Tuan Muda. Baiklah, sekarang kalian masuki dahulu ke dalam dunia cincin, setelah itu aku akan pergi menggunakan teleportasi. Baik Tuan Muda, silahkan. Chen Wen lalu menyelimuti semua bawaannya yang akan ikut menggunakan energinya dan semua bawahan Chen Wen lalu hilang dari tempatnya dan masuk ke dalam dunia cincin. Beberapa saat setelahnya, Chen Wen yang telah permisi kepada istrinya lalu menghilang dari dalam istananya. Chen Wen yang muncul di dekat situs kuno lalu bersembunyi di dalam lipatan ruang dan menghilangkan semua auranya. Terdengar suara-suara yang sangat intens beberapa ratus meter dari tempat Chen Wen muncul. Itu adalah suara-suara berbenturannya energi spiritual tingkat tinggi. Chen Wen yang bersembunyi di dalam lipatan ruang kosong, lalu membuat formasi ilusi lagi untuk memastikan keberadaannya tidak terungkap. Kemudian Chen Wen mendatangi lokasi pertempuran, di sana terlihat ribuan kultivator sedang bertempur. Suara-suara kesakitan dan juga umpatan selalu terdengar dengan jelas, sedangkan di langit terlihat ada 3 kultivator tingkat tinggi sedang bertempur. Tidak salah lagi, mereka bertiga pasti adalah penguasa Zuyang, Yungwei dan Du Cheng yang sedang bertempur. Ketiga kultivator yang sedang bertempur di langit, saat ini keadaan ketiganya sedikit kepayahan, karena kekuatan mereka setara. Tiba-tiba terdengar suara penguasa Yungwei berteriak kepada kedua penguasa. Zuyang, Du Cheng, hentikanlah pertempuran yang sia-sia ini, kekuatan kita setara. Bagaimana kalau masing-masing dari kita mengirimkan wakil kita untuk masuk ke situs ini sebanyak 50 orang? Tidak bisa, aku mau klanku bisa mengirim 300 orang, sedangkan kalian hanya bisa 50 orang saja. Tiba-tiba terdengar suara bentakan penguasa Du Cheng, seketika itu juga membuat penguasa Yungwei menjadi marah. Sedangkan penguasa Zhu yang sedikit tidak senang, lalu penguasa Zhu yang berkata, begini saja, kita kembali bertarung, siapapun yang berhasil menang, dia berhak memasukkan 300 pasukannya ke dalam situs. Mendengar kata-kata Zuyang, penguasa Yungwei menjadi geram, lalu menunjuk kedua penguasa itu. Kalian sungguh serakah, baiklah, aku mengalah, kalian silahkan bertarung menentukan siapa yang berhak memasukkan anggotanya sebanyak 300 orang. Situs kuno yang mereka lihat melalui formasinya hanya dapat menampung sebanyak 400 praktisi ranah keabadian sejati saja, kalau dimasuki oleh lebih dari jumlah itu. Maka dipastikan situs kuno dapat segera pecah dan menghilang dari alam manapun, sehingga mereka memperebutkan kuota untuk klan mereka masing-masing, tanpa memikirkan klan kecil, menengah dan tinggi lainnya, karena mereka menganggap merekalah yang terkuat di alam ini. Padahal ada sebuah klan yang bahkan lebih kuat dari ketiga klan penguasa terkuat ini, dia adalah klan Bong, yang menjadi penguasanya adalah kakak beradik kembar yang bernama Bong Yu dan Bong Lou,
keduanya memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas karena keduanya sama-sama memiliki ran keabadian surgawi tahap ke-8. Tapi klan Bom tidak pernah ikut campur dengan keributan klan lainnya, mereka hanya fokus dengan bisnis perdagangan mereka di alam yin yang ini. Karena itu, wilayah kekuasaan mereka tidak pernah diganggu ataupun diserang, serta penduduknya sangat banyak. Wilayah kekuasaan klan Bom memiliki luas jutaan hektar persegi, dan di dalamnya terdapat ribuan kota serta desa, dan kesemuanya sangat damai dan tidak ada yang berani membuat keributan. Tapi karena kedua saudara kembar itu tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi penguasa seluruh alam yin yang, sehingga tiga penguasa yang lainnya menganggap kalau ketiganya lah yang menjadi penguasa di alam yin yang ini. Biarpun begitu, ketiganya juga tidak akan pernah berani menyerang wilayah kekuasaan klan Bong, selagi kedua saudara kembar itu masih ada. Sedangkan penguasa Chen Wen yang dianggap penguasa paling misterius, masih dianggap tidak diketahui kekuatannya membuat ketiga penguasa terkuat ini menunda menyerang wilayah kekuasaan Chen Wen. Apalagi beberapa bulan yang lalu, penguasa Du Cheng yang mengutus para bawahannya semua kalah hanya oleh para penjaga pintu gerbang milik Chen Wen, membuat dua penguasa lainnya mulai berpikir ulang untuk menyerang wilayah kekuasaan Chen Wen. Karena ketiga penguasa itu berpikir, hanya penjaga gerbang saja mampu mengalahkan kultivator ranah keabadian surgawi tahap ke-5. Apalagi dengan kekuatan penguasanya dan petingginya, sehingga kedua penguasa lainnya tidak terlalu berani menyerang wilayah kekuasaan Chen Wen. Hal ini disengaja oleh Chen Wen, untuk membuat para penyerangnya takut dengan kekuatan wilayahnya, dengan menempatkan pasukan dengan kekuatan setara ranah keabadian surgawi tahap ke-5 yang menjadi penjaga pintu gerbang, pasti akan membuat banyak kekuatan di alam yin yang ini sedikit takut. Dua penguasa yaitu Su Yang dan Du Cheng yang melihat penguasa Yung Wei mulai menjauhi pusat pertempuran, karena tidak lagi mau bertempur, membuat dua penguasa lainnya saling tatap, keduanya juga kembali berpikir, kalau keduanya bertarung, lalu sama-sama terluka, bukankah penguasa Yung Wei dapat menyerang mereka dengan mudah membunuh keduanya? Sialan kamu Yung Wei, kamu sengaja mengalah dulu, dan melihat kami bertarung, lalu ketika kami berdua terluka dan kehabisan energi, maka kamu akan membunuh kami. Terdengar suara penguasa Du Cheng memaki penguasa Yung Wei, tapi penguasa Yung Wei cuek saja dan tidak mau melihat kedua penguasa yang masih ngeyel. Benar apa yang dikatakan Du Cheng, sepertinya kamu sengaja mengalah membiarkan kami bertarung. Apakah itu benar Yung Wei? Suara penguasa Zhu yang menjadi dingin menatap penguasa Yung Wei. Penguasa Yung Wei yang melihat situasi tidak baik, lalu membentak. Kalian jangan berpikiran kotor seperti otak kalian disamakan dengan otakku, aku tidak menginginkan kuota lagi, silahkan kalian lanjutkan pertarungan kalian, kami akan pergi dari sini. Mendengar perkataan penguasa Yung Wei, dua penguasa lainnya menjadi marah. Yung Wei, apakah lebih baik kami habisi dahulu, kemudian kami kan memperebutkan kuota saja? Penguasa Du Cheng dan penguasa Zhu yang saling pandang, seakan-akan memiliki pikiran yang sama, lalu keduanya saling menganggukkan kepalanya. Lalu bersiap menyerang penguasa Yung Wei. Penguasa Yung Wei yang merasakan firasat tidak baik, lalu melesat melarikan diri sebelum kedua penguasa bersiap menyerangnya. Semuanya lari. Penguasa Yung Wei lalu berteriak kepada semua bawahannya untuk melarikan diri, sedangkan kedua penguasa menjadi bengong melihat penguasa Yung Wei melarikan diri menggunakan semua kekuatannya. Sialan kamu Yung Wei, akan kubunuh kau. Penguasa Du Cheng yang terlebih dahulu tersadar, lalu melesat mengejar penguasa Yung Wei. Sedangkan penguasa Zhu yang melihat penguasa Du Cheng melesat mengejar penguasa Yung Wei malah tersenyum licik. Bagus, biarkan Du Cheng dan Yung Wei yang bertempur, setelah kalian sama-sama terluka, maka aku dapat membunuh kalian dengan santai. Tiga penguasa terkuat ini semuanya sama-sama monster tua yang sangat licik, jadi di mana ada kesempatan, sekecil apapun kesempatan itu, maka pasti akan dimanfaatkan. Penguasa Zhu yang malah membiarkan penguasa Du Cheng mengejar penguasa Yung Wei, dan mengharapkan keduanya bertarung, sehingga kalau keduanya sudah terluka parah, maka penguasa Zhu yang lah yang akan membunuh kedua penguasa tersebut,
sehingga dia bisa menjadi penguasa tunggal terkuat di alam yin yang selain klan Bong. Chen Wen yang bersembunyi di dalam lipatan ruang kehampaan hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Dia lalu memperhatikan lokasi situs kuno yang tertutup oleh formasi. Chen Wen lalu mempelajari formasi yang dibuat penguasa terkuat itu untuk mengetahui tujuan pembuatan situs ini. Setelah mempelajarinya selama 2 hari, akhirnya Chen Wen menyadari kalau tujuan praktisi pembuat situs ini adalah melatih dirinya. Tapi hanya untuk khusus dirinya saja, tidak untuk orang lain, karena itu dia membuat batasan yang bisa masuk adalah di ranah keabadian sejati, agar siapapun yang masuk ke situsnya pasti akan menemui ajalnya. Karena siapapun yang memiliki ranah keabadian sejati yang masuk tidak akan mampu menahan tekanan situs ini. Karena sejatinya situs ini adalah sarana berlatihnya pencipta situs ini untuk membantu praktisi itu menerobos ranah yang lebih tinggi. Chen Wen menjadi sedikit marah melihat hal ini, yang artinya pembuat situs ini sepertinya membuat jebakan untuk membunuh banyak praktisi ranah keabadian sejati. Sialan, pencipta situs ini pastinya adalah seorang maniak membunuh. Aku akan melarang para bawahanku yang memiliki ranah keabadian sejati untuk masuk mengantar nyawa. Chen Wen segera mempelajari formasi ini untuk mendapatkan kunci agar tidak dibatasi ranah lagi untuk memasuki situs kuno ini. Chen Wen sangat penasaran dengan situs kuno ini. Kalau menurut perhitungannya, berarti di dalam situs ini pasti terdapat banyak harta peninggalan praktisi kuat ranah keabadian surgawi tahap akhir. Chen Wen bertekad mempelajari formasi ini untuk membuka kunci memasuki situs kuno ini, dan dia tidak peduli bila para kultivator ranah keabadian sejati masuk ketika pintu formasi terbuka. Sementara itu, penguasa Du Cheng dan penguasa Yung Wei sudah kembali terlibat dalam pertempuran sehingga memporak-porandakan wilayah di sekitarnya. Tapi saat penguasa Du Cheng menyadari kalau penguasa Zhu yang tidak membantu, dia menjadi marah. Yung Wei, berhenti. Penguasa Yung Wei yang telah terpancing emosinya meladeni pertarungan dengan penguasa Du Cheng akhirnya menghentikan pertempuran, lalu menatap penguasa Du Cheng dengan dingin. Du Cheng, apalagi maumu? Penguasa Du Cheng membalikan tubuhnya menatap berdirinya penguasa Zhu Yang. Zhu Yang iblis licik, apakah kamu menunggu kami berdia terluka? Setelah penguasa Du Cheng membentak penguasa Zhu Yang, akhirnya penguasa Yung Wei juga menyadari tindakan penguasa Zhu Yang, lalu keduanya melesat menyerang Zhu Yang. Penguasa Zhu Yang melihat kedua penguasa terkejut, karena tidak menyangka situasi langsung berubah. Sialan kalian berdua, kenapa kalian malah menyerangku? Keringat dingin membasahi jidatnya dan juga bajunya ketika melihat serangan yang mematikan mengarah kepadanya. Kepalan langit, tendangan api. Penguasa Du Cheng dan Yung Wei mengeluarkan kepalan dan tendangan mereka menyerang Zhu Yang. Karena penguasa Zhu yang merasa tidak akan mampu menahan dua kekuatan yang datang, akhirnya dengan terpaksa mengeluarkan artefak pertahanan yang hanya bisa 2 kali pakai. Kepalan raksasa serta tendangan yang berisikan energi api langsung menghantam artefak lonceng yang melindungi sekujur tubuh penguasa Zhu Yang. Karena kekuatan artefak lonceng sangat kuat, serangan terkuat dari penguasa ranah keabadian surgawi tahap ke-8 pun dipentalkan, hingga membuat Yung Wei dan Du Cheng terpental jauh serta terluka karena energi mereka yang membalik dan menyerang mereka sendiri. Kedua penguasa Du Cheng dan Yung Wei terpental jauh, tapi artefak lonceng yang seharusnya bisa 1 kali pakai langsung hancur berkeping-keping. Dan penguasa Zhu yang sendiri juga tidak sepenuhnya aman, karena dia juga terkena imbas pecahnya artefak lonceng, sehingga energi yang dialirkannya ke artefak lonceng untuk mengaktifkan artefak itu membalik kepadanya, hingga membuatnya terpental juga dan juga terluka. Ketiga penguasa terkuat di alam yin yang ini sama-sama terluka, tapi luka yang diderita oleh penguasa Zhu yang lebih ringan, karena dia hanya mengalami luka dalam karena tersengat energi yang dialirkan ke dalam artefak pertahanannya, dan aliran energi yang dialirkannya tidak menggunakan seluruh energinya, sehingga ketika terjadi serangan balik, dia masih mampu sedikit bertahan, walaupun terluka, sedangkan kedua penguasa lainnya, yaitu Yung Wei dan Du Cheng yang menyerang menggunakan seluruh energi mereka mengalami serangan balik yang lebih mengerikan,
sehingga luka dalam mereka jauh lebih parah, dan keduanya saat ini sedang berusaha berdiri dengan memegangi dada mereka masing-masing, dan dari mulut mereka menyemburkan darah yang lumayan banyak, tapi tatapan mata dingin mereka terhadap penguasa Zhu yang menjadi semakin dingin karena sangat marah. Zhu Yang, kuakui kelicikanmu sungguh hebat, tapi aku Du Cheng tidak mau mengalah kepadamu. Penguasa Du Cheng sangat marah kepada Zhu Yang. Penguasa Du Cheng lalu mengeluarkan sebutir pil berwarna hitam dari cincin penyimpanannya, lalu meminumnya. Penguasa Du Cheng lalu berusaha secepatnya menyerap pil yang ditelannya yang merupakan pil penyembuh dan juga dipadu dengan penambah energi. Sedangkan penguasa Yung Wei juga sama yang langsung meminum pil berwarna hitam pekat dan secepatnya menyerap pil tersebut. Penguasa Zhu Yang yang mengalami luka dalam juga tidak bisa langsung menyerang kedua lawannya, karena saat ini kondisinya juga tidak terlalu bagus. Bila dia memaksakan dirinya menyerang dua penguasa lainnya, ditakutkan dirinya juga akan mengalami luka yang parah, karena mengeluarkan energi yang berlebihan, sehingga tubuhnya tidak mampu lagi bertahan. Dia juga meminum pil hitam pekat dan secepatnya memurnikan pil tersebut di dalam tubuhnya. Kamu saja yang terlalu serakah ingin memiliki jumlah kuota terbanyak, sedangkan yang bisa masuk hanyalah 400 orang saja. Lebih baik kita sama-sama memiliki kuota 100 orang untuk bawahan kita, dan 100-nya kita serahkan kepada para klan yang ada di alam ini. Mendengar kata-kata dari Zhu Yang, penguasa Du Cheng masih tidak rela, sedangkan penguasa Yung Wei dari tadi hanya diam saja, karena sifat penguasa Yung Wei yang masih kalah licik dari kedua pesaingnya dan juga penguasa Yung Wei hanya berniat membantu bawahannya untuk memiliki ranah yang lebih tinggi, sedangkan untuk dirinya sendiri, penguasa Yung Wei telah merasa puas dan tidak terlalu ambisi. Setelah menerap pil selama beberapa saat, ketiga penguasa itu kembali bersiap bertarung. Sementara itu, penguasa Yung Wei yang bersiap sebenarnya ingin pergi, tapi dia tetap pura-pura akan bertarung. Karena penguasa Zhu yang lebih dahulu berhasil mengembalikan energinya serta berhasil memulihkan kondisinya, dialah yang terlebih dahulu menyerang. Penguasa Du Cheng dan penguasa Yung Wei yang belum selesai memulihkan luka-luka mereka, terpaksa mengaliran energi mereka untuk bertahan. Sambil menggertakkan giginya, penguasa Du Cheng maupun penguasa Yung Wei terpaksa bertahan, karena energi mereka belum cukup untuk membalas serangan dari Zhu Yang. Sialan kamu Zhu Yang, perisai dewa. Penguasa Du Cheng sangat marah, tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Sambil mengaktifkan perisainya, dia juga berusaha menyerap sisa-sisa dari pil yang diminumnya tadi. Sedangkan penguasa Yung Wei yang melihat serangan dari penguasa Zhu yang dipusatkan pada penguasa Du Cheng, hanya mengaktifkan perisai dengan setengah energi yang dimilikinya. Pedang pelindung aktifkan. Sambil menyerap pil yang ditelannya tadi, penguasa Yung Wei kembali menelan pil pengembali energi lagi. Penguasa Yung Wei tidak mau mengambil resiko ikut memasuki pertarungan tersebut. Dia berusaha minggir dan menghindari bentrokan langsung dengan penguasa Zhu Yang. Ketiga penguasa itu sama-sama terpental, karena penguasa Zhu yang harus menyerang dua perisai kuat, dia juga tidak mampu menembusnya. Dan lagi pula, energinya masih 60% kembali, sedangkan penguasa Du Cheng yang menahan hampir 80% serangan penguasa Zhu yang tampak terpental dan kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Sementara itu, penguasa Yung Wei yang menerima sedikit dari serangan penguasa Zhu yang masih dapat bertahan, hanya posisinya saja bergeser ke belakang sedikit tanpa mengalami luka tambahan. Melihat kedua lawannya telah terluka lagi, penguasa Yung Wei yang telah mengembalikan 50% energinya, langsung pergi melesat dengan kecepatan penuhnya, dan melakukan teleportasi melarikan diri. Penguasa Zhu Yang dan penguasa Du Cheng yang melihat Yung Wei melarikan diri, hanya bisa menggertakkan gigi mereka. Karena saat ini, kondisi mereka tidak memungkinkan mereka untuk mengejar penguasa Yung Wei. Yung Wei, awas saja kamu. Penguasa Du Cheng menggertakkan giginya menyaksikan Yung Wei melarikan diri, karena saat ini, posisi Du Cheng menjadi tidak baik. Sementara itu, kondisi dari penguasa Zhu yang juga tidak terlalu baik, karena serangannya tadi yang ditahan oleh dua lawan sekaligus, dia juga sedikit mengalami kekurangan energi spiritual.
saat ini, kondisi Du Cheng serta Zhu yang boleh dikatakan hampir sama, hanya saja, kondisi Zhu yang sedikit lebih baik, karena dia sudah tidak mengalami luka dalam, hanya saja kehabisan energi, sedangkan Du Cheng yang hampir kehabisan energi, hanya menyisakan sedikit di tubuhnya, dia juga belum berhasil memulihkan luka-luka di tubuhnya. Chen Wen yang sedang mempelajari formasi, tidak peduli dengan pertempuran tiga penguasa terkuat itu. Biarpun beberapa kali terpaksa Chen Wen mengaktifkan perisai pelindung tubuh untuk menahan riak gelombang energi yang terpantul karena benturan energi dari pertarungan ketiga penguasa terkuat itu, tapi Chen Wen tidak terlalu memperdulikannya, dan terus konsentrasi untuk memecahkan formasi yang menutupi situs kuno tersebut. Apalagi Chen Wen dapat melihat ada dua kultivator kuat dengan ranah keabadian surgawi tahap ke-8 juga sedang menyaksikan pertempuran tiga penguasa kuat, dan keduanya juga bersembunyi di dalam lipatan ruang kosong, serta juga menghilangkan aura mereka, tapi kedua kultivator kuat itu tidak dapat melihat Chen Wen, karena Chen Wen yang bersembunyi di dalam lipatan ruang kosong melapisi tubuhnya dengan formasi ilusi, sehingga keberadaan Chen Wen sama sekali tidak terlihat. Beda dengan Chen Wen, biarpun kedua praktisi juga melapisi diri mereka dengan formasi ilusi, tapi kedua kultivator kuat itu tidak mampu bersembunyi dari mata ilahi Chen Wen yang terus-menerus diaktifkan karena mempelajari formasi yang menutupi situs kuno ini. Penguasa Du Cheng dan penguasa Xu yang masih saling tatap dengan tatapan membunuh, tapi keduanya sama-sama sadar, kalau mereka memaksakan bertarung lagi, keduanya takut, kalau penguasa Yung Wei sedang bersembunyi melihat mereka, jadi keduanya saat ini sama-sama menahan diri untuk tidak saling bertempur. Kedua penguasa ini lalu sama-sama menelan pil penambah energi spiritual, dan pil penyembuh untuk memulihkan keadaan mereka. Sementara ini keduanya menghilangkan niat bertempur mereka, karena sama-sama takut dimanfaatkan oleh pihak lain. Apalagi keduanya juga merasakan sedikit aura keberadaan kultivator kuat yang setara dengan mereka. Kedua penguasa ini, dari tadi juga selalu menyebarkan persepsi jiwa mereka untuk mendeteksi keberadaan yang mereka tahu pasti berada di lipatan ruang kosong. Dua kultivator kuat yang bersembunyi itu adalah pemimpin dari klan Bom yang penasaran dengan harta yang ada di dalam situs kuno. Bagaimanapun juga, kedua pemimpin klan Bom adalah pebisnis, jadi mereka juga perlu tahu apa isi dari situs kuno tersebut, apalagi mereka juga telah mempersiapkan pasukan mereka yang berada di ranah keabadian sejati tahap akhir untuk berpartisipasi dalam memasuki situs kuno. Kakak, apakah kita habisi saja kedua orang yang terluka itu? Jangan, kita tidak perlu ikut campur dalam perebutan kuota memasuki situs kuno, bila ketahuan oleh praktisi lain, maka nama baik klan Bom kita yang netral akan menjadi tercemar. Bong Lou yang merupakan adik dari Bong Yu menganggukkan kepalanya ketika mendengar pendapat kakaknya Bong Yu. Benar juga kata kakak Yu, karena aku merasakan akan adanya kultivator yang bersembunyi di sekitar sini, tapi aku tidak tahu di mana tepatnya keberadaan kultivator itu. Jangan-jangan dia juga menggunakan lipatan ruang kosong untuk bersembunyi seperti kita. Ya. Aku juga merasakannya, tapi sangat samar, tapi kamu bisa lihat ada beberapa kultivator yang bersembunyi di lipatan ruang kosong seperti kita, tapi kekuatan mereka masih sangat rendah, dan mereka tidak perlu dilihat. Yang menjadi perhatianku adalah kultivator yang auranya sangat samar itu. Sebenarnya, kedua saudara kembar itu samar-samar merasakan kehadiran Chen Wen, tapi mereka tidak mampu melihat di mana tepatnya keberadaan Chen Wen. Sementara itu, Chen Wen yang mempelajari formasi masih belum menemukan kelemahan dari formasi yang dipelajarinya itu. Hebat, formasi yang menutupi situs ini, tidak kalah dengan formasi buatanku, aku harus bisa mencari keberadaan fragmen atau artefak yang ditanam untuk menutupi situs ini. Sementara itu, setelah seharian kedua penguasa yang terluka telah sembuh total, dan keduanya tidak lagi berniat melanjutkan pertarungan. Su Wei, sementara ini, tunda dahulu keinginan kita untuk bertarung, aku tidak mau kita dimanfaatkan oleh praktisi lain. Penguasa Su Wei yang mendengar saran dari penguasa Du Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan setuju dengan penguasa Du Cheng. Kamu benar Du Cheng,
karena aku juga merasakan adanya beberapa kultivator kuat yang keberadaannya bersembunyi di lipatan ruang kosong. Pemimpin klan Bom yang mendengar kata-kata dari kedua penguasa itu lalu keluar dari persembunyian mereka untuk menemui dua penguasa itu. Lalu kedua kakak beradik yang menjadi pemimpin klan Bom menemui kedua penguasa. Salam penguasa Ducheng dan penguasa Suwei, selamat berjumpa, kami pemimpin klan Bom menemui kalian. Maafkan kami penguasa Ducheng dan penguasa Su Yang, kami memang menyaksikan pertempuran kalian, tapi kami tidak akan pernah mau memanfaatkan keadaan kalian. Kami murni hanya menginginkan kuota untuk memasuki situs kuno ini, karena kalau kami mau memanfaatkan keadaan kalian, maka pada saat kalian terluka tadi, dan dalam keadaan lemah, biasa saja kalian tadi kami bunuh, tapi kami tetap tidak melakukannya. Mendengar kata-kata dari salah satu pemimpin klan Bong, penguasa Suwei hanya bisa mendengus. Siapa yang tahu, kalian akan menyerang atau tidak, tapi yang ku tahu, kalian tidak berani menyerang karena kalian juga merasakan adanya satu sosok yang hampir setara dengan kita, sedang bersembunyi di lipatan ruang kosong. Setelah Chen Wen mempelajari formasi yang menutupi situs kuno, serta formasi yang membatasi orang yang bisa masuk selama 2 minggu. Dan Chen Wen juga tidak peduli, ketika pintu gerbang situs terbuka, dia juga tidak mengeluarkan bawahannya untuk ikut masuk, karena dia tahu pasti, bahwa siapapun yang masuk dengan ranah di bawah keabadian surgawi tahap ketiga ke bawah, maka dapat dipastikan, akan tewas. Apalagi yang masuk hanya ranah keabadian sejati, Chen Wen sudah dapat memperkirakan, persentase kematian praktisi yang masuk adalah 99% akan tewas. Setelah berhasil mengetahui di mana kelemahan formasi yang menutupi situs kuno ini, Chen Wen lalu menghilang dan kembali ke wilayah kekuasaannya. Tuan Muda, Chen Wen yang telah muncul di depan istananya, lalu mengibaskan tangannya mengeluarkan bawahannya yang rencananya akan dimasukkan ke dalam situs kuno. Semua bawahannya menjadi terkejut, karena mereka menyadari kalau saat ini, mereka malah berada di depan istana Chen Wen. Tenanglah, jangan terkejut, aku sengaja membawa kalian kembali, karena setelah aku mempelajari formasi yang menutupi situs kuno itu, akhirnya aku menyadari, kalau situs kuno adalah sebuah tempat latihan untuk praktisi kuno yang menciptakannya, dan siapapun yang masuk ke dalam situs kuno dengan ranah di bawah keabadian surgawi tahap ketiga, maka dipastikan akan tewas. Mendengar kata-kata Chen Wen, semua bawahannya menjadi terkejut, dan tanpa mereka sadari baju di punggung mereka telah menjadi basah oleh rasa takut mereka. Sementara itu, para petinggi istana Chen Wen yang merasakan kehadiran Chen Wen dan yang juga mendengar keterangan Chen Wen menjadi terkejut. Tuan Muda, lalu apa yang akan kita lakukan terhadap situs kuno itu? Biarpun itu adalah tempat latihan, tapi aku yakin kalau tempat itu pasti menyimpan harta yang bagus dari kultivator ranah keabadian surgawi tahap akhir. Mendengar kata-kata dari salah satu bawahannya, Chen Wen hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu berkata, "Jadi menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan bila yang bisa masuk, hanyalah kultivator ranah keabadian sejati? Yakinlah, siapapun yang masuk dengan ranah keabadian sejati, semuanya pasti tewas, dan yang sudah masuk itu, aku yakin pasti tidak ada yang kembali. Bilapun ada yang kembali, dapat kupastikan, mereka tidak akan mendapatkan apapun di situs tersebut." Mendengar kata-kata Chen Wen, semuanya terdiam, lalu salah satu bawahan Chen Wen kembali bertanya, "Jadi, sekarang, apa yang bisa kita lakukan?" Chen Wen menatap para bawahannya, lalu berkata kepada mereka, "Kalian selidiki klan-klan yang paling dekat dengan wilayah kekuasaan kita. Aku ingin mereka semua ditundukkan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kita. Apakah langsung kita serang langsung klan-klan yang berdekatan dengan wilayah kita, Tuan Muda? Jangan, kalian harus menyelidiki kekuatan mereka dulu, dan ingat, jangan provokasi dulu 3 klan terkuat milik klan Zhu, Yung dan Du, karena aku masih belum ingin bentrok dengan mereka. Tapi Tuan Muda, wilayah-wilayah klan yang berdekatan dengan kita adalah milik penguasa Zhu Yang, Ducheng dan Yung Wei. Aku tahu itu,
Aku hanya ingin kalian menyelidiki semua klan yang ada di sekitaran wilayah kekuasaanku saja. Setelah itu biasa aku yang memimpin pasukan untuk mengalahkan mereka semua." Mendengar kata-kata Chen Wen, salah satu bawahannya yang bertugas mengepalai bagian perbatasan bertanya, "Tuan Muda, beberapa waktu yang lalu, klan Fung menyerang wilayah kita. Mereka memiliki patriark di ranah keabadian surgawi tahap ke-6. Dan kami juga tahu kalau klan Fung tidak masuk dalam aliansi klan kuat manapun. Beberapa waktu yang lalu, kami telah berhasil mengetahui wilayah kekuasaan klan Fung. Bagaimana Tuan Muda?" Mendengar laporan bawahannya, Chen Wen berpikir beberapa saat, lalu menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kalian persiapkan pasukan sebanyak 500.000 pasukan. Dan kau akan memerintahkan Hun Bang serta Leng Hun Ong untuk mengikuti kita menyerang wilayah klan Fung. Dalam 3 hari ini, kita akan pergi ke wilayah klan Fung." Salah satu pasukan yang mengetahui keberadaan klan Fung, bawakan token ini, lalu tanam di dekat wilayah kekuasaan klan Fung, untuk memudahkan kita pergi ke sana melalui teleportasi. "Baik Tuan Muda, akan kami laksanakan." Bawahan Chen Wen itu lalu mengambil token yang diserahkan Chen Wen kepadanya. Sedangkan Xiao Kai yang saat itu juga berada di sana menjadi bersemangat, lalu dia menemui Chen Wen yang berjalan masuk ke dalam istana. "Tuan Muda, Tuan Muda." Chen Wen yang telah berjalan memasuki istana menghentikan jalannya dan membalikkan tubuhnya melihat Xiao Kai. "Ada apakah kamu Xiao Kai? Kenapa lari dengan terburu-buru?" "Tuan Muda, apakah kalian akan berperang dengan klan lainnya?" Mendengar kata-kata Xiao Kai, Chen Wen mengerutkan dahinya dan merasa heran. "Benar. Kenapa? Apa yang kamu inginkan?" "Itu Tuan Muda, aku juga memiliki pasukanku. Rata-rata mereka memiliki kekuatan hebat dengan ranah tertinggi, keabadian tahap awal dan dewa suci serta dewa ilahi, sebanyak 70 orang pasukan." Mendengar kata-kata Xiao Kai, Chen Wen menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Xiao Kai, kekuatan segitu hanya bisa untuk menakuti anak-anak kalau di alam ini, kecuali pasukanmu dapat memiliki kekuatan di ranah keabadian surgawi." Mendengar kata-kata Chen Wen, Xiao Kai sangat terkejut dan menjadi lemas. "Begitu ya, Tuan En Muda, padahal pasukanku sangat kuat." Chen Wen kembali menggelengkan kepalanya, lalu menatap Xiao Kai yang patah semangat. Tiba-tiba Chen Wen memiliki ide. "Begini saja, Xiao Kai, kamu latih lagi pasukanmu. Sekarang akan kubuatkan sebuah dunia independen untuk pelatihan pasukanmu. Di dalam dunia independen juga akan kuletakkan banyak harta sebagai hadiahnya kalau mereka mampu." Mendengar kata-kata Chen Wen, Xiao Kai kembali bersemangat, dan wajahnya kembali tersenyum ceria. "Benarkan itu Tuan Muda? Terima kasih Tuan Muda, aku pasti akan melatih pasukanku dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat Xiao Kai, karena resikonya juga pasti tinggi, kamu harus hati-hati memasukkan mereka ke dalam. Pilihlah yang benar-benar mampu. Mari kita ke belakang istana untuk membuatkan dunia independen untuk berlatih pasukanmu." "Baik Tuan Muda." Keduanya lalu pergi ke belakang istana dan mencari sebuah tempat sedikit tersembunyi. Chen Wen lalu membentuk formasi dan membuka ruang kosong. Di dalam ruang kosong, Chen Wen membuat sebuah dunia independen, serta membuat formasi hewan iblis yang tampak sangat nyata, juga dapat menyakiti siapapun yang masuk. Di sana Chen Wen juga meletakkan banyak pil-pil penerobos dan juga beberapa tanaman spiritual yang langka. Pil-pil dan tanaman itu akan terus ada ketika diambil oleh para pasukan yang dilatih Xiao Kai, karena pil yang berada di dalam dunia independen adalah sebuah token, yang akan kembali ketika diserahkan kepada pengawas dunia independen. Token akan ditukar menjadi pil ketika mereka keluar dari pelatihan kepada alkemis istana Chen Wen. Sedangkan hewan iblis yang menjaga token-token pil dan juga token tanaman spiritual, jadi kalau ingin mengambil token itu, para pasukan yang dilatih wajib mengalahkan hewan iblis penjaga. Di dekat pintu masuk dunia independen, semua pil adalah kelas rendah, sedangkan makin ke dalam, tingkat kekuatan penjaga juga semakin kuat. Para hewan iblis itu seperti nyata dan juga mampu membunuh, jadi itu akan menjadi pelatihan hidup dan mati dari pasukan yang akan dilatih oleh Xiao Kai.
Dalam membuat dunia independen, Xiao Kai juga ikut masuk ke dalam dunia independen, dan dia juga tahu kekuatan dari para hewan iblis. Tuan muda, apakah hewan iblisnya tidak terlalu kuat? Xiao Kai, apakah kamu ingin membentuk pasukan yang hebat? Tapi tuan muda, penjaga di tempat terdalam itu terlalu mengerikan bagi para anggotaku. Masak tuan muda meletakkan hewan iblis dengan kekuatan setara ranah keabadian surgawi tahap awal dan tahap kedua. Aku sengaja membuatnya, agar pasukanmu dapat juga berkesempatan memiliki ranah keabadian surgawi tahap kedua dan ketiga. Chen Wen juga menjelaskan alasan-alasan dia meletakkan banyak hewan iblis setara ranah keabadian surgawi tahap A dan kedua kepada Xiao Kai, hingga akhirnya Xiao Kai menjadi mengerti. Baiklah tuan muda, akan kulatih pasukanku untuk menjadi lebih kuat, agar tuan muda dapat mempergunakan pasukanku ke depannya. Chen Wen lalu memberikan token kepada Xiao Kai yang berjumlah ratusan ribu token. Token ini adalah token teleportasi bagi peserta pelatihan. Bila mereka tidak mampu atau berada dalam bahaya, maka hancurkan tokennya, maka mereka akan dikeluarkan dari dunia independen itu. Baik tuan muda. Chen Wen segera pergi setelah membuat dunia independen, sedangkan Xiao Kai dengan gaya angkuhnya lalu menemui pasukannya. Ketika semua pasukan cilik Xiao Kai melihat Xiao Kai, semuanya menunduk dan memberi hormat, seolah-olah bertemu dengan seorang penguasa terkuat. Salam hormat kami kepada penguasa hebat Tuan Xiao Kai. Mendengar dan melihat pasukan ciliknya, Xiao Kai sangat senang, apalagi dengan kata-kata penguasa hebat. Perasaan Xiao Kai seakan-akan melambung ke langit ketujuh. Bagus, bagus. Sekarang aku akan melatih kalian di sebuah dunia independen buatanku, dan ada hadiahnya bagi siapapun yang mendapatkannya. Mendengar kata-kata Xiao Kai, semua pasukan ciliknya menjadi senang dan bersemangat. Tuan penguasa hebat, benarkah itu? Ya, benar. Aku baru saja membuat dunia independen sebagai sarana pelatihan untuk kalian. Mari ikut denganku. Xiao Kai dengan sombong mengatakan kalau dunia independen itu, dialah yang membuatnya, karena dia ingin semua pasukannya menjadi lebih mengakui kalau dia adalah penguasa hebat bagi pasukan ciliknya. Sehingga ketika semua pasukan ciliknya mendengar kalau dunia independen itu adalah buatan Xiao Kai, mereka makin menjadi kagum terhadap Xiao Kai. Sebenarnya, Xiao Kai tidak memiliki niat buruk apapun. Dia hanya ingin terlihat keren di mata anak buahnya saja. Xiao Kai lalu menjelaskan semua keadaan di dalam dunia independen, dan juga memberikan token kepada mereka semua, dan menjelaskan sampai semua pasukannya mengerti. Setelah itu, Xiao Kai membuka dunia independen yang dibuat Chen Wen dengan meletakkan token di pintu masuknya, sebagai kunci. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.